Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Seorang dari orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita melihat tampilan dari teman-teman. Perumpamaan si kaya yang lupa bersyukur. Di tengah keramaian orang banyak, seorang berkata kepada Tuhan yang bijak, "Guru, tolong guru, suruhlah saudaraku bagi warisan yang sudah jadi milikku." Tapi Yesus menjawab lembut dan tenang, "Siapa yang menjadikan aku hakim untuk hal semacam ini, kawan? Berhati-hatilah terhadap rasa tamak, sebab hidup bukan hanya soal banyak-banyakan barang." Lalu Yesus bercerita, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang kaya yang punya ladang luar biasa. Tiap panen hasilnya berlimpah ruah. Gandum, buah, dan semuanya melimpah. "Wah, lumbungku tak cukup besar," katanya girang. "Aha, aku tahu. Aku akan robohkan semua lumbung lama, bangun yang baru, yang besar dan kuat, supaya semua hartaku bisa aku simpan dengan nikmat." Lalu dia tertawa dan berkata dalam hati, "Hahaha, hidupku aman, semua sudah kumiliki. Sekarang waktunya bersantai dan bersenang-senang, makan, minum, dan bersorak riang." Lalu Yesus berkata malam itu juga, "Hai engkau yang lupa bersyukur kepadaku, malam ini juga jiwamu akan kuambil pulang, dan semua hartamu akan jadi milik orang lain." Yesus menutup kisahnya dengan bijak bersuara, "Orang yang hanya mengumpulkan harta tetapi tidak pernah berbagi atau mencintai Tuhannya, itulah orang kaya yang sebenarnya miskin jiwa."
Cek. Baik, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan lagi untuk teman kita. Coba adik-adik, tadi kita mendengar Injil yang dikisahkan dengan tutur visual. Besok-besok Romo Fajar mungkin begitu ya baca Injilnya. Pada suatu hari, begitu ya Romo ya. Biar lebih gayeng katanya begitu. Tapi Bapak dan Ibu dan adik-adik yang terkasih, coba Frater mau bertanya sebelumnya. Siapakah nama pemuda tadi? Ada yang tahu gak nama pemudanya? Ada gak kira-kira? Ah yang benar. Kalau yang tahu namanya Frater kasih hadiah. Siapa nama pemudanya? Siapa jawab? Siapa nama pemudanya? Siapa boleh? Siapa nama pemudanya? Gendies. Siapa namanya? Gendies. Boleh dan namanya siapapun boleh, benar. Baik, tepuk tangan untuk satu. Oke, kalau itu namanya pemuda. Kalau misalnya pemudi, namanya siapa kira-kira? Angkat tangan aja, siapa kira-kira? Oke. Siapa namanya tadi? Pemudinya. Gendies juga sama, boleh juga. Betul, tepuk tangan. Oke. Nggak ada yang salah karena nggak ada namanya sehingga kita boleh. Bahkan nama diri kita sendiri pun buat masuk di dalam Injil tersebut. Terima kasih, jempol dan jempol gitu ya. Baik teman-teman, sekarang Frater punya lagi, masih punya satu lagi. Siapa yang mau? Nggak mau Frater simpen Frater simpen nggak mau Frater kan pelit. Gimana? Frater pelit ya? Mau kasih bapak ibunya aja boleh gak? Oh boleh. Oke, apa mau kasih lektornya? Bagus nih. Kasih gak kira-kira? Boleh? Boleh. Ini apa ini? Ini boleh apa saya mau? Oh boleh. Baik. Tapi Frater ini tadi mau berbagi kan awalnya. Tapi Frater bilang gak mau Frater mau jadi orang pelit. Kira-kira baik atau tidak itu? Tidak. Jadinya Frater harus menjadi orang yang baik. Dan Frater boleh memberikan ini kepada orang yang Frater kasihi. Misalnya, ini buat kamu satu. Terima kasih, tos dulu dong. Itu adalah soal memberi. Begitu ya. Kadang-kadang rasa-rasanya pengen punyanya untuk aku semuanya begitu ya. Frater masih punya satu lagi. Kantong ajaib. Frater rasa-rasanya pengen ini buat Frater. Frater biar tambah gemuk, tambah keren, makan sendiri coklatnya. Tapi kalau Frater berbagi rasanya apa? Terima kasih. Nah, coba Frater mau tanya, kalau Frater beli kamu rasanya apa? Apanya? Ketika Frater memberikan biskuit ke kamu merasa apa? Senang. Merasa apa dia? Merasa senang. Jadi ketika kita mau memberikan kepada orang lain akan merasa senang. Tetapi kira-kira kalau Frater hanya menyimpan untuk diri Frater sendiri, kira-kira Frater senang gak sih? Kira-kira Frater senang gak sih? Ya senang sih, tapi senangnya hanya sendiri. Tetapi kalau Frater mau memberikannya kepada orang lain, makanya senangnya boleh berbagi ke banyak orang. Aku Frater beli ini. Oke, sudah habis. Baik, adik-adik, hari ini temanya adalah sharing is caring katanya begitu. Sharing itu artinya berbagi dan caring itu menjaga. Bagaimana sekarang kalau kita mau berbagi, kita menjaga relasi kita pertama-tama dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hari ini dalam bacaan Injil bahwa ketika kita tidak hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, tentu kita akan berdampak bagi orang lain. Oke teman-teman, siapa di sini yang tiap hari mau berbagi kepada orang lain, angkat tangan. Oh, kalau anak-anak senang berbagi. Bapak Ibu siapa yang mau berbagi? Wah kok Bapak Ibunya enggak nih? Mau berbagi Bapak Ibu ya? Ini walaupun Ekaristi anak kan kita semua anak-anak Allah Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana hari ini kita semua dipanggil untuk mau berbagi. Saya izin naik ke mimbar. Bapak Ibu yang terkasih, tadi sebenarnya hanya sebuah cara bagaimana kita mau memberikan sesuatu dari diri kita begitu. Rasa-rasanya kadang-kadang kok ya eman-eman dibagi-bagi, kok ya sayang dibagi-bagi begitu ya. Tetapi kalau kita mau berbagi, kita mau keluar dari kita sendiri, sesungguhnya kita mendapat kebahagiaan yang lebih dalam. Rasa-rasanya kalau kita mau berbagi kita selalu berkata, rasa-rasanya aku ya belum cukup kok berbagi begitu ya. Rasa-rasanya aku ya kurang sebenarnya begitu.
Mungkin kadang-kadang rasanya ingin rendah hati. Aku nih belum mampu, aku belum cukup. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak sadar, itu justru jatuh pada sebuah kesombongan begitu. Coba kita lihat dalam kisah Injil hari ini. Dia merasa bahwa memang cukup begitu. Tetapi apa yang ia persiapkan tidak dapat ia nikmati. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana kita mau berbagi. Kita mau keluar dari diri kita sendiri. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Adik-adik, semoga mulai hari ini, setelah misa hari ini, semakin semangat untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi permen boleh, berbagi senyum boleh, berbagi cinta dan kehadiran jangan lupa. Bapak dan Ibu yang terkasih, semoga hari ini dalam Ekaristi Anak ini kita bersama-sama disegarkan untuk mau membagikan diri kita kepada sesama, apapun bentuknya. Bapak dan Ibu, saya ini beberapa hari yang lalu sebenarnya ditelepon oleh Romo Fajar, Frater Berry, bantu ya untuk isi homili Ekaristi Anak. Saya lagi baru bangun tidur itu sebenarnya ditelepon waktu itu ya. Lalu saya pikir-pikir, iyain gak ya? Tapi saya kok merasa tidak pantas begitu. Wah, tapi kalau saya refleksikan lagi, kalau saya tolak nanti gak dapat makan dari Romo Fajar begitu ya. Tapi refleksi yang lebih dalam adalah kadang-kadang apa yang sungguh kita sudah siapkan sungguhnya rasanya sudah cukup sebenarnya. Sekarang panggilannya adalah maukah aku keluar dan berbagi? Maukah aku menanggapi panggilan itu? Semoga ya Bapak Ibu dalam situasi kita apapun di atas dan di bawah kita mau terus dipanggil untuk berbagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.